Halo Sobat Damar Jati, kembali bersama saya Erna Wiyati, Ketua Umum Yayasan Damar Jati Masyarakat Sejati. Kali ini saya bersama Pak RT ya. Pak RT mana ini? Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Oke, kita mulai saja ya bincang-bincang kita kali ini bersama Pak RT. Silakan Pak RT. Halo, selamat siang. Saya Ahmad Farul Rozi, biasa dipanggil Lodi. Saya Ketua RT 08 RW 7 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Terima kasih Bu sudah diundang di tempat ini. Sama-sama Pak RT. Justru kami dari kanal Damar Jati yang sangat berterima kasih berkenan hadir untuk bincang-bincang santai ini ya. Siap Bu, dengan semangat. Bincang-bincang serius tapi santai kayaknya ini ya. Begini Pak RT aja ya saya manggilnya ya. Jadi ini kan saat ini sedang mulai dalam waktu dekat ya, akan banyak pelantikan nih di setiap pemerintah daerah, sudah terpilih para kepala daerah yang baru yang siap membangun daerahnya masing-masing. Nah, Pak RT ini kan berlokasi di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Boleh dong kita pengen tahu ini aspirasi masyarakat Jakarta mewakili ya masyarakat Jakarta, kan kita pengen tahu aspirasi mulai dari yang paling unit yang paling kecil ya, mulai dari tingkat RT ini seperti apa, hal-hal yang ingin disampaikan kepada para kepala daerah dan juga kepada shareholder yang ada di setiap daerah dalam rangka untuk memajukan daerahnya masing-masing, sehingga otonomi daerah ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Silahkan ya. Pak RT. Terima kasih Bu Erna. Ya, kalau dari kita di pejabat paling bawah, ya, gitu, tentu saja pertama saya ucapkan terima kasih kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru. Mudah-mudahan bisa ya. Selamat Mas. Mudah-mudahan bisa lebih memajukan lagi Kota Jakarta, terutama di daerah-daerah dari tingkatan kelurahan sampai ke tingkatan RT. Tentu saja yang pertama, kalau dibilang bagaimana cara memajukan kota, tentu saja pasti dimulai dari tingkatan yang paling terkecil yaitu RT. Banyak hal yang kalau misalnya kita serius menanganinya, pasti akan berakibat yang banyak buat kota Jakarta tentunya. Jadi itu Bu, kalau misalnya aspirasi apa yang harus ini mungkin nanti kita sambil mengalir tuh jalan, terutama kayak di wilayah saya itu kita mendengarkan pada 4 hal pokok di RT 08 RW 7 ini. Yang pertama kebersihan, terus kedua keamanan, ketiga kita butuh keahlian, terus yang keempat lingkungan. Nah itu yang kita sangat kita fokuskan program kerja RT 8 itu dari 4 ini. Kebersihan itu apa sih? Biasalah di Jakarta itu sudah darurat sampah. Pasti ya? Ada hal-hal kecil yang akan bisa kita lakukan di tingkat RT. Kalau keamanan juga termasuk masih ada hal-hal seperti remaja tawuran atau pencurian ranmor. Terus ya banyak hal lagi lah yang sangat mengkhawatirkan sih sebenarnya. Terus kalau dari tingkat keahlian, ya kita juga mau memajukan para remaja dan pemuda, terutama ibu-ibu ya, untuk selalu meningkatkan keahliannya dia untuk ya mudah-mudahan dengan keahlian itu bisa membawa ekonomi keluarganya menjadi lebih maju lagi. Kalau untuk lingkungan, yaitu hal-hal yang sifatnya dari luar ke dalam. Apa sih di luar di dalam? Ya kita tahu teknologi sudah maju. Tapi di dalam juga banyak yang masih gaptek. Ini yang akan kita kejar sih. Seperti itu Bu. Oke, menarik nih ya. Jadi sudah ada program kerja ini ya. Rupanya ya, meskipun di tingkat yang paling kecil, tapi Pak RT ini sudah punya program-program utama yang akan dilakukan gitu ya bersama warga sekitar gitu ya. Nah, kalau untuk profil penduduk di RT yang dipimpin oleh Bapak seperti apa? Oh ya, kita itu RT 08 RW 7 itu kalau luasan wilayah sekitar 11 ribuan meter. Oh, luas ya? Luas. Jumlah penduduk sudah mencapai 530 orang.
Satu RT itu ya? Satu RT, banyak ya? 530 orang, Ada. 188 kakak. Mhm. Kalau prianya sekitar 560, 400, 260-an. Ibu-ibunya kelompok perempuan dan remaja perempuan itu sekitar 270-an lah. 270 ya. Jiwa ya. Jiwa. Bangunan itu sekitar 100 bangunan yang ada di sini. Nah, karena memang luas, kita tuh majemuk, sangat majemuk. Pertama ada rumah yang padat penduduk, ada yang memang rumahnya besar. Ada juga ya rumah-rumah kontrakan yang masih belum layak dan segala macam. Ya. Jadi heterogen ya. Sangat heterogen. Banyak apa namanya tipe-tipe orang yang ada di dalam situ, baik kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Dari sisi agama juga kita cukup seimbang sih, Bu. Memang mayoritas tetap Muslim, tapi ada agama-agama lain yang sama berkecimpungnya dengan warga yang lain. Jadi benar-benar kita tuh sangat variatif gitu ya, heterogen. Ya, gitu. Ya. Nah, karena sangat heterogen ini, sangat majemuk. Tadi terkait dengan 4 isu utama yang akan diusung Bapak di tahun ini. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Apa-apa saja isu utama yang muncul dengan kemajemukan yang ada di RT Bapak. Pertama kebersihan. Kebersihan itu terkait dengan kebersihan lingkungan, rumah, dan sampah. Kalau dari jumlah penduduk sekitar 530-an orang, bayangin aja kalau satu orang menghasilkan sampah 7 kg aja, itu kita sudah hampir 3,5 ton kita. Wow. Per apa ini? Per bulan? Per minggu lah. Oh, per minggu 3,5 ton. Wow, luar biasa ya. Memang banyak. Walaupun sebenarnya dari aparat pemerintahan kelurahan itu sudah banyak membantu, tapi memang belum cukup. Terus apa yang kaitannya dengan program saya? Yang pertama adalah tentunya mereka setiap rumah harus punya kontrak dengan pembuang sampah. Tidak boleh nggak boleh buang sembarangan. Mereka harus terdata sama RT-nya, buang sampah di mana, kemana. Karena kita butuh itu jangan sampai buang sampah di kali atau sembarangan. Termasuk kayak kan ada minyak jelantah, yang recycling atau yang organik, kayak gitu-gitu. Kemudian data-data ini saya sampaikan kepada Pak RW kita, bahwa kondisi sampah di RT 08 seperti ini. Nah, kemudian dibawa lagi ke kelurahan, baru kemudian diberikan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama kita lakukan itu kontrak. Yang kedua, kerja bakti. Kerja bakti. Iya. Ini program lama tapi masih sangat efektif ya. Kerja bakti walaupun bisa kita lakukan paling sebulan sekali, tapi kita kasih kesadaran mereka untuk, saya pengen tahu sampah yang keluar itu berapa banyak sih setiap bulannya. Apa sih yang barang kepake dan tidak kepakainya. Terus yang maaf Pak, itu berarti dipilah dulu ya? Iya, dipilah dan yang memilah warga atau? Warga sendiri, warga sendiri. Kemudian kita kasih bank sampah. Kalau di bank sampah itu kita hampir sebulan 2 kali kita kumpulkan, kemudian kita panggil LH lingkungan hidup untuk kita bukannya jual sih, istilahnya berprogramnya mereka, nanti ditimbang, kemudian kita dikasih imbalan gitu. Nah, imbalan ini kita pakai buat kegiatan masyarakat juga. Kembali lagi ke masyarakat. Yang hanya belum, ini mungkin buat masukan ke pemerintah. Kalau recycling sudah jalan hampir di beberapa kelurahannya. Organiknya yang belum. Kenapa? Karena sampah organik. Organiknya yang belum. Pertama ilmunya kita belum tahu kan warga. Yang kedua armadanya. Yang mau ngambilin siapa gitu. Itu nanti kita jadiin masukan kepada Pak Gubernur yang baru. Iya. Bisa jadi pengelolaan sampah organik ya, organik. Kalau minyak jelantah sudah di kebetulan di warga kita di RT 8 ada seorang guru SD yang dia bisa bikin lilin dari minyak jelantah. Dari minyak jelantah. Itu ada jadi gurunya. Didaur ulang ya. Iya, jadi minyak kalau ibu bisa datang kapan-kapan berkunjung, ya kita kasih tuh lilin-lilin yang dibuat dari minyak jelantah yang kita kumpul. Itu dari kebersihan. Luar biasa ya, inovasi. Ya. Lumayan lah Bu, gitu. Kecil sih Bu, baru tingkatan RT. Kalau keamanan itu saat ini
kita lagi menggalakkan yang namanya patroli, bukannya siskamling. Kalau siskamling ini memang kita jalanin per gang. Jadi kita tuh RT 8 itu ada 4 gang yang setiap gangnya itu ada wakilnya saya masing-masing. Nah, ada kader-kader kita. Jadi saya nggak keliling semua, Bu. Ada 4 yang ini siapa ketua RT-nya, siapa ya, gitu ya. Nah, mereka-mereka yang masih jalan dibiayai dari dana iuran yang kita tarik dari warga. Tapi terus kita juga lagi punya program CCTV. Oh, CCTV sudah ada? Sudah ada, baru 1 gang, Bu. Karena ini kan kaitannya dengan biaya. Pokoknya biayanya ada, langsung kita beli. Biaya berarti swadaya RT ya? Swadaya RT. Swadaya RT. Nah, mungkin ini juga akan kita jadikan sebagai bahan masukan untuk gubernur baru. Ya, bukannya untuk memata-matai, tapi dalam artian bagaimana lingkungan itu bisa kita pantau setiap hari tanpa harus kita keliling-keliling. Hanya ngelihat dari situ aja. Itu efektif ya keberadaan satu CCTV itu? Menurut saya sih efektif. Kalau untuk pertimbangannya sih efektif. Karena warga kan bisa kita kasih linknya masing-masing. Jadi siapa yang giliran siskamling nih sekarang, ya udah dia nggak perlu keluar rumah. Memantaunya dari seluler aja. Gimana nih? Paling kita tinggal pantau besok pagi gimana kondisi gitu. Mudah-mudahan sih bisa jalan. Apalagi kalau bisa didanai sama pemerintah. Kedua nih tadi usulnya ya. Terus keahlian. Kalau keahlian itu saat ini yang lagi berjalan itu jahit menjahit, Bu. Jadi kita memang mulai dari jahit menjahit untuk ngelihat barang bekas yang ada di tempat kita. Kemarin itu paling banyak kopi sasetan. Terus sama sabun-sabun yang berupa itu. Nah, terus ada yang punya ide nih dari salah satu ibu kita, dari warga kita yang punya keahlian menjahit. Mereka bisa merangkau jadi satu taplak meja, jadi apa? Oh, itu daur ulang juga berarti ya? Iya, daur ulang. Dari sampah tadi ya, sampah produk-produk. Iya, keahlian ya, keahlian. Jadi keahlian itu yang nggak ada kita akan adain, yang ada kita manfaatin buat ngajarin yang lain. Kayak misalnya ada yang bisa bikin pizza. Ya, tolong dong dibuka 1 hari biar remaja-remaja kita bisa lihat. Kebetulan tempat saya juga ada yang namanya roasting kopi. Baru datang juga. Jadi kita sudah bikin CSR ke dia. Tolong dong dikasih waktu kapan-kapan remaja-remaja kita untuk dilatih. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini jalan. Itu sudah ada kelas-kelasnya ya, Pak ya? Sudah. Jadi cuma per jadwal aja kapan kita mau ngerjain. Nah, terus kalau untuk keahlian kayak evakuasi, terus pelatihan kebakaran, kita sudah di tahun-tahun pertama itu sudah kita panggil pemadam untuk melatih warga kita cara melakukan evakuasi kalau kebakaran sama menggunakan apar. Itu sudah ada sosialisasinya. Betul. Ya. Nah, kalau lingkungan detik ini kita hampir dari total 100% area kita yang ada gotnya itu paling sekitar 10% lagi yang harus ketutup karena masih terbentur biaya yang masih belum belum ketutup. Jadi masih belum kita rapihkan lah. Dicor gitu maksudnya. Iya, dicor, cakepin lah. Jadi semua rumah yang tadinya nggak punya got, kan berarti harganya murah, Bu. Begitu mau punya got, ya harganya mahal. Bisa meningkatkan nilai jual rumah ya? Iya, nilai jual. Jadi ya lumayan lah. Itu kayak gitu, Bu, 4 poin. Terus tadi terkait itu yang hal-hal yang bersifat fisik ya? Fisik, betul. Kalau hal-hal yang bersifat non fisik, masalah mungkin kesehatan mental, apakah ada isu khusus? Ada isu khusus. Jadi kita belum ketemu solusi memang sih, Bu. Kalau untuk ini, pertama kenakalan remaja sih kita masih dalam isu itu. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi dalam jangka waktu 2 tahun kepemimpinan saya ini, kita sudah mencatat hampir 2 orang yang terkena gangguan mental karena perilaku seks menyimpang, terus dibully gitu. Itu ada ini ada hal yang isu yang saya masih belum bisa temuin solusinya. Ini terganggunya sampai depresi, sampai bunuh diri, sampai meninggal gitu, sampai bunuh diri. Ya, karena gini, Bu. Bagaimana membentuk mentalitas seseorang, baik yang korban ataupun yang bukan korban. Kalau kita bilang ke psikolog atau sebenarnya keluarganya harus bantu, ya, tapi memang keluarganya juga nggak punya ilmunya untuk membantu meningkatkan motivasi hidup buat
hal-hal gini. Yang hanya tercetus ke kita adalah posyandu remaja, di mana di dalamnya itu kita bisa panggil psikiater atau ustadz-ustadz atau romo-romo untuk mereka memberikan masukan-masukan kepada para remaja. Itu kita sudah ada atau baru belum kebetulan? Kalau rencananya sudah ada. Oke, ya. Jadi posyandu tidak hanya untuk anak bayi balita, tapi perlu juga untuk para remaja. Para remaja, karena lansia juga udah. Lansia sudah ada? Lansia sudah. Kan saya termasuk pralansia. Oh iya. Saya juga pralansia. Jadi memang walaupun peminatnya masih sedikit, tapi kita terus mensosialisasikan. Jadi udah jalan kalau lansia. Tapi lansia ini akhirnya karena memang harus banyak yang ambil, jadi adanya di RT. Itu ada program, di RW. Ada program-program khusus ya di posyandu lansia itu. Betul. Di lansia itu kan di data sampai seperti kayak balita. Bapak ini namanya siapa, sekarang tuh beratnya berapa, kolesterolnya berapa, apanya berapa. Ada general check up. Betul. General check up. Nah, yang belum ada posyandu remaja. Ini yang masih terabaikan ya. Padahal mereka usia produktif ya. Betul. Dan nanti Indonesia Emas tuh mereka pegang peranan. Iya. Itu harus menjadi generasi yang kuat. Buat gubernur. Ya, catat lagi nih, udah lagi buat gubernur. 3 ini ya, kalau nggak salah di catatannya ya. Jadi ini program untuk, kalau di BKKBN itu setahu saya itu ada program generasi berencana. Jadi bagaimana supaya generasi muda itu punya rencana dengan kehidupannya, bisa menjadi generasi yang berkualitas, tidak terjebak dalam seks bebas, pernikahan dini gitu ya, ataupun narkoba. Nah, nanti berarti program-program di posyandu remaja yang tadi Pak RT usulkan itu untuk menghindari hal seperti itu ya Pak? Wah, iya. Kalau sampai itu harus jalan sih sebenarnya. Sama masalahnya dengan sampah. Kondisi mentalitas remaja juga sama lah masalahnya. Nggak bisa salah satu harus mana duluan, harus jalan bareng-bareng gitu. Semua yang terkait ada di permasalahan RT, termasuk mungkin di masalah kota Jakarta, itu bukannya pilihan, tapi memang udah harus dikerjain gitu. Ya bagaimana metodenya? Ya mungkin orang-orang di atas lebih tahu bagaimana. Tahu sendiri Bu kalau remaja, kita punya Karang Taruna yang lumayan aktif lah. Tapi kalau kata orang Betawi bilang, itu seperti ilmu pahat. Harus diketok dulu baru mendem. Jadi kasih dulu kegiatannya, baru mereka akan jalan. Ini sudah jalan kan? Udah jalan Karang Taruna. Kemarin kita rapat diliput sama mahasiswa UNJ. Jadi mereka tuh memang tugasnya untuk melihat permasalahan remaja aja. Kalau ada ibu-ibu kader dasawisma namanya itu pendudukan. Terus ada lagi orang-orang yang memang suka nongkrong gitu ya. Ada beberapa tim yang kontrol hanya untuk ngeliat-ngeliat ada pengamen yang masih baru, atau ada tindak orang bertamu yang nggak pakai lapor, kayak gitu-gitulah. Itu udah ada tim kita yang jalan gitu untuk memeriksa lingkungan. Iya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau saya sih cuma tiap pagi aja jalan-jalan. Olahraga. Iya. Oke. Kalau kegiatan olahraga bersama juga ada ya? Ada, kita senam tiap Sabtu pagi. Senam. Jadi bisa sebagai ajang silaturahim antar warga ya? Betul. Waktu awal-awal kita tuh olahraganya ada olahraga yang khusus untuk para penderita diabetes, khusus penderita stroke. Nah itu ada gurunya. Ada senam khususnya gitu ya? Ada senam khususnya Bu. Kalau kita yang normal nggak akan sanggup. Betul. Gitu ya? Bisa ditanyakan sama para pengajar senam. Ada senam khusus memang diabetes aja yang bisa ngerjain. Kayak gini-gini. Tapi kalau kita nggak kuat. Oh justru kalau mereka malah kuat? Malah kuat. Jadi memang kayak olahraga disiapkan untuk. Ya tapi koreksi saya ya kalau salah. Itu juga bisa ditanyakan di konfirmasi langsung sama senam. Kita juga punya tenis meja Bu. Tenis meja ya tapi memang kegiatannya kalau dibilang aktif kita semi aktif lah. Tapi kapanpun warga mau itu melakukan, kita udah siap segala fasilitasnya. Gitu kalau di RT. Nah termasuk yang di lingkungan. Yang di lingkungan ini kita kan ngelihatnya kayak keindahannya, kayak asri, terus gotnya udah kita rapihin. Kerja bakti tadi itu ya? Iya, kerja bakti ada tempat-tempat yang apa namanya gini. Gak apa-apa lah kita cerita nih ya, mudah-mudahan bisa. Jadi ada rumah besar Bu. Mungkin bapaknya itu kan orang kaya.
Tapi kemudian turun kan waris ke anak-anaknya. Anaknya kan belum tentu kayak bapaknya kan. Iya, iya. Akhirnya terbengkalai banyak lah. Oke. Itu yang kita tolong mereka. Udah Pak, tenang aja. Mereka kan, saya pengennya bersih sih Pak RT, tapi kan saya kemampuannya nggak. Iya, Tenang iya. Pak, ada warga yang bantu. Terus jadi oke. bersih, rapi. Jadi gotong royong ya, Gotong royong, membantu gotong warga royong. sekitar. Betul, gotong royong. Iya, iya, Kita juga luar biasa. tokoh-tokoh nasional juga ada sih di lingkungan Oh, kita. ada. Ada. Siapa saja kalau boleh disebutkan? Ya, Direkod. ya Bu Dokter Raisa, terima kasih Dokter Raisa. Oh, ada Dokter Raisa. Wah, luar biasa ini. Iya. Ada lagi yang lain juga ya? Ya, Banyak Dokter ya? apa aja Dokter Raisa aja. Iya, iya, iya. Tapi udah cukup membantu seperti kayak dia yang menyuarakan ke masyarakat. Kemarin waktu pilkada dia datang ke tempat kita kasih semangat lah. Iya, iya, iya. Itu. Jadi kayaknya kehidupannya sudah cukup harmonis ya di lingkungan Bapak ya. Insya Allah, sudah insya Allah. saling gotong royong, tolong menolong seperti itu. Ya memang kalau di dalam sih Bu, namanya juga warga, kita mimpin ya. Ada pro, ada kontra. Ada percik-perciknya ya. Ada percik-percikan. Biar lebih seru. Tapi belum pernah sampai yang harus sampai ke demo atau ini nggak pernah ada. Semua selesai di meja RT. Ya, Semua selesai di tempat tenis meja tadi. Iya. Ada yang bapak-bapak, ayo kita kerja bakti. Bapak-bapaknya ikut, Bu. Yang umur 60, 70. Mereka bawa sapu tetap. Tapi kalau udah sampai lapangan, si bapak mah gak usah kerja. Tuh, main pingpong aja sana. Anak-anak mudanya yang jalan. Oke, luar biasa. Coach juga udah jalan. Nih, ada rencana juga sih. Jadi, pokoknya intinya gini. Di RT 0807 Kalibata nih, itu apapun program kelurahan, kita akan jalanin. Walaupun itu sifatnya kecil aja. Contoh, saat ini lagi ada program untuk menanam pohon budidaya. Apa aja deh, mau budidaya burik dambar, kayak terus dia nanam pohon cabai kayak atau apa gitu. Nah, saya sih punya rencana setiap gang itu, nih misalnya gang saya namanya Gang Terong. Kenapa Gang Terong? Karena setiap rumah tuh nanam terong. Ya. Tabul lapot gitu ya. Ya kecil-kecil aja, memang kita gak ada lahan sih. Iya. Itu yang di sebelah sana udah siap nanam tomat, yang sebelah cabai, yang mana ya pokoknya gitu-gitu. Jadi kita punya rencana kayak gitu. Terus ya ketahanan pangannya juga itu ya, mulai dari tingkat RT. Betul Bu. Kalau ibu yang orientasi kepada kebudayaan, yang pengembangan manusia, rasa-rasanya kita sudah harus melatih diri untuk ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri nih. Kita harus bisa nih nanam dari biji sampai dia tumbuh pohonan sampai kita makan sendiri. Kita nggak tahu ke depannya apakah pohon-pohon diganti plastik atau lihat teknologi semakin tinggi. Kan? Harus diantisipasi dari sekarang ya. Saya tuh pengen belum pernah ngerasain nanam pohon sampai dia berbuah, buahnya itu saya makan sendiri. Belum pernah. Nah, ini lagi ada program seperti itu ya? Iya, ada Bapak Gubernur Pak. Iya. Nanti kalau panen kabar-kabari ya Pak. Iya siap. Oke, luar biasa ini Pak RT. Mungkin ada hal lain yang disampaikan, usul-usul kepada Mas Pram Bangdul. Kalau untuk Mas Pram Bangdul, pertama selamat ya untuk menjadi gubernur, mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menjalankan tugas-tugasnya, menjadikan kota Jakarta jadi lebih maju gitu. Hal pertama yang saya usul, lihat-lihat ke RT lah. Masalah yang ada di dalam itu dari beberapa hal termasuk sampah, banjir. Sebenarnya permasalahan hanya di kesadaran masyarakat. Nggak tahu deh programnya apa yang harus disampaikan. Yang kedua, masalah teknologi. Kalau kita lihat pemerintah Indonesia atau kota Jakarta sama RT-RT-nya ini, itu seperti lokomotifnya sudah wus, tapi gerbongnya masih gerbong Jakarta Bogor. Jadi lambat kita pergerakan. Nggak tahu apa infrastruktur apa yang harus disiapkan, tapi yang jelas sudah mau tidak mau, teknologi itu memang sudah harus masuk ke RT-RT. Yang ketiga, informasi. Semakin cepat informasi masuk, semakin cepat masalah itu terselesaikan. Sebenarnya sih itu sih Bu. Kalau kita bicara dana, itu mah umum lah. Semuanya pasti pakai dana. Mudah-mudahan programnya RT ditambahin, mudah-mudahan terlaksana. Amin. Iya. Ada lagi Pak RT?
Ya, saya rasa cukup sih. Cukup ya. Terima kasih banyak Pak RT, ini masukannya tadi sudah kita catat ya, dan juga nanti mudah-mudahan bisa didengar sama Mas Pram Bangdul langsung, dan juga bisa menginspirasi warga kota Jakarta di daerah lain, RT-RT lain bisa menginspirasi ya. Mudah-mudahan, Bu. Semoga Jakarta semakin menyala ya. Amin, amin. Ya, berawal dari Kalibata yang punya cerita ini ya. Terima kasih banyak Sahabat Marjati, semoga menginspirasi. Salam berkepribadian dalam berkebudayaan. Malam minggu pacar anak